Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ دراستنا بقراءة البسملة والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. Naam. Nah, sekarang pelajarannya Ana ubah sistemnya karena kan kemarin pas di kelas ternyata banyak yang belum paham ya. Nah, Ana ubah sistemnya pakai video sekarang. Tapi Antuna silahkan lihat videonya sebelum Antuna masuk kelas ya. Nah, nanti sebelum masuk kelas sudah dilihat semua videonya, apa yang penting dicatat ya harusnya dicatat semua ya kan. Nah, terus di kelas kita tinggal latihan dan silakan bertanya bagi yang belum paham. Nah, seperti itu sekarang kelasnya. Ada ini nama sistem kelasnya namanya flip. Sistem kelas flip classroom ini. Jadi Antuna di rumah menyimak materi, sedangkan di kelas Antuna tinggal mengembangkan pengetahuan Antuna. Yang belum paham silahkan bertanya. Nah, kemudian kita nanti coba mengerjakan beberapa latihan ya di kelas, insya Allah. Nah, hari ini kita lanjut materinya. Kalau nggak salah ya kemarin sudah sampai di sini ya kan, kana dan yang semisalnya. Belum. Sini, pengembangan jumlah ismiyah atau nawasih. Ada 3 macam. Nah, amil nawasih, amil yang menasobkan atau faktor yang menasobkan, faktor perusak yang menasobkan mubtada atau khobar atau mubtada dan khobar. Ada 3. Yang pertama kana dan yang semisalnya atau saudara-saudaranya. Yang kedua inna dan yang semisalnya atau inna dan saudaranya gitu ya, bahasa lainnya. Dan dhanna, yang ketiga dhanna dan yang semisalnya atau dhanna dan teman-teman dan saudara-saudaranya. Ada tiga jenis amil nawasih sudah kita pelajari pada minggu lalu. Oke, sekarang kita mau lanjut materi berikutnya, yaitu kana dan yang semisalnya atau kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Nah, amil nawasih pertama kemarin yang ini, kana dan yang semisalnya. Yang pertama ya, kita bahas. Amil kana dan yang semisalnya menjadikan khabar mansub, sedangkan mubtada tetap marfu. Nah, salah satu amil yang masuk pada mubtada khabar kemarin adalah kana dan saudaranya, kana wa akhwatuha, yaitu memansubkan khabar dan memarfukan mubtadanya tetap dalam keadaan marfu. Kalau dia sama-sama isim mufrad atau sama-sama jamak taksir kemarin, mubtada khabarnya berarti tanda marfu'nya dhammah, sedangkan tanda mansubnya fathah. Nah, kalau dia isim mufrad atau isim jamak taksir, kalau isim-isim lain lagi tandanya, nanti tanda marfu' dan mansubnya disesuaikan saja mansub atau marfu'nya ya. Nah, kata kana sendiri merupakan fi'il madhi nakis. Nah, apa itu fi'il madhi nakis? Di sini keterangannya dijelaskan bahwa fi'il madhi nakis sesuai namanya adalah fi'il yang kurang sempurna atau nakis, dikarenakan fi'il ini tidak memiliki fa'il. Nah, fi'il ini tidak memiliki fa'il katanya, melainkan isim fi'il dan khabar fi'il. Nah, isim fi'il itu dan khabarnya. Jadi kana ini merupakan merupakan fi'il, tapi fi'il yang tidak punya fa'il, tapi fi'il yang punya isim fi'il dan khabar fi'il, yaitu mubtada khabar. Mubtadanya sebagai isimnya, khabarnya itu sendiri gitu. Lihat nih tasrifnya ya, kana yakunu kaunan kainun kun la takun.
Kana fi'il madhi, yakunu fi'il mudhari', kaunan masdar, kainun isim fa'il, kun isim amr, la takun fi'il nahi, fi'il amr fi'il nahi. Nah, dia juga memiliki bentuk-bentuk lain seperti fi'il mudhari' dan sebagainya tadi. Bisa ditasrifkan, bisa. Nah, tapi dia bukan sebuah fi'il yang butuh fa'il, yang memiliki fa'il, tapi fi'il yang butuh terhadap isim dan khabar, atau butuh terhadap mubtada dan khabar. Nah, dia masuk pada mubtada khabar, tidak masuk pada jumlah fi'liyah, tapi masuk pada jumlah ismiyah. Nah, itu ternyata kana itu adalah bentuk fi'il, ya. Oke, kita bahas. Begitu juga dengan yang semisalnya kana. Nah, yang semisal kana nanti kita kasih tahu apa aja. Semuanya termasuk fi'il naqis. Semuanya fi'il naqis. Kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya itu semuanya fi'il naqis. Selain kana, amil yang juga menyebabkan khabar menjadi mansub dan mubtada tetap marfu adalah yang pertama kana yang tadi. Yang kedua amsa. Apa artinya amsa? Memasuki waktu sore ya. Asbaha, memasuki waktu subuh. Terus ada adha, dhalla, bata, sara, laisa, madama, ma bariha, ma fati'a, ma anfaka, manfaka, ma zala. Nah, itu semuanya adalah kana wa akhwatuha, amil nawasih. Nah, amil yang memansubkan khabar dan tetap memarfu'kan mubtada. Nah, selain kana yang telah disebutkan tadi ya, kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, madama, ma bariha, ma fati'a, man fakka, ma zala. Nah, itu semua dapat memansubkan khabar dan marfu'kan mubtada. Nah, semuanya itu isim ya. Semuanya fi'il yang dinamakan fi'il nakis. Fi'il yang tidak butuh terhadap fa'il atau pelaku, tapi dia butuh terhadap mubtada dan khabar, atau isim dan khabarnya gitu. Nah, jadi apa tadi hukumnya? Yang awalnya mubtada'nya marfu, hukum asal mubtada' khabar itu marfu apabila kemasukan kana dan teman-temannya dan saudara-saudaranya, atau kana dan yang semisalnya tadi, maka hukum mubtada' khabarnya jadi berubah. Nah, mubtada'nya tetap marfu, tapi khabarnya jadi mansub. Ayo kita perhatikan contoh. Kana Hamidun ustadzan. Nah, kana fi'il kana atau amil nawasihnya, Hamidun mubtada menjadi isimnya dari kana. Nah, marfu ya karena pakai dhammah. Tandanya dhammah. Ustadzan. Nah, khabarnya jadi mansub, tidak lagi dia marfu. Tidak lagi pakai dhammah, tapi sekarang tanda mansubnya adalah dengan fathah. Nah, ya perhatikan. Isim kana, khabar kana, isim kana marfu dhammah, khabar kana mansub fathah tandanya. Oke. Nah, sama saudara-saudaranya juga begitu. Saudara-saudaranya juga merubah hukum mubtada khabar, yang mana khabarnya menjadi mansub. Amsa misalnya, amsa at-tullabu raji'ina, tidak raji'una tapi raji'ina. Tanda mansubnya dengan ya. Mansubnya dengan ya karena apa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Dia mengikutin mubtadanya jamak, maka mubtadanya jamak, maka khabarnya juga harus jamak. Nah, jamaknya mudzakkar salim, tidak lagi raji'una, tidak lagi marfu, tapi harus mansub raji'ina. Tanda mansubnya dengan ya, tidak lagi dengan waw. Kemudian
Selanjutnya asbaha, memasuki waktu subuh. Asbahal bardu syadidan. Nah, sama juga. Asbaha al-bardu, isim asbaha, syadidan khabar asbahanya. Nah, syadidan khabarnya jadi mansub. Tandanya di sini dengan fathah. Nah, ini kebetulan dia isim mufrad. Makanya tandanya dengan fathah mansubnya. Nah, kemudian adhal muslimuna musallina. Nah, al-muslimun isim adha, musallina khabar adha. Tidak lagi musalluna tapi musallina. Ya, jamak muzakkar salim. Musallina, tidak lagi musalluna, ya. Tanda mansubnya dengan ya. Lanjut. Selanjutnya dhallal mataru nazilan. Nah, di waktu siang hujan turun. Al-mataru nazilun asalnya. Karena kemasukan dhalla, karena dhalla ini salah satu temannya atau saudaranya dari kana, maka khabarnya jadi berubah. Khabarnya jadi mansub, ditandai dengan fathah di sini. Tidak lagi nazilun tapi nazilan. Nah, kemudian bata, pada waktu malam. Bata tiflu naiman. Nah, yang asalnya at-tiflu naimun. Nah, seorang anak kecil tidur. Jadi kalau dimasukin bata, karena bata temannya dari atau saudaranya dari kana, maka bata tiflu naimun, tidak lagi naiman. Naimun menjadi fathah mansub khabarnya. Kemudian sara, begitu juga sama. Saral khubzu rakhisan, mansub fathah. Laisa juga gitu. Laisa zaidun nasyiton. Nah, tidak lagi nasyitun tapi nasyiton. Begitu pula madama, ma bariha, ma fati'a, man fakka, ma zala. Nah, ini semuanya sama ya, fiil. Dama, bariha, fati'a, infakka, zala itu fiil, tapi harus diikuti ma di depannya. Nah, semuanya bisa merubah hukum mubtada khabar. Contohnya yang mazala zaidun aliman. Nah, tidak lagi alimun tapi aliman. Khabarnya jadi mansub. Kebetulan di sini isim mufrad ya, maka mansubnya dengan fathah aliman. Nah, nanti bisa juga ini dipakai fiil mudhari'nya juga bisa dijadikan bentuk fiil mudhari'nya bisa. Kecuali untuk zala ini nanti kalau dijadikan fiil mudhari', zala yazilu ya kan? Zala yazilu. Nah, kalau dia pakai fiil mudhari' maka pakai mazala, artinya senantiasa ya. Tapi kalau pakai fiil mudhari' jadi la yazilu. Nah, la yazilu. Nah, pakai la, tidak lagi pakai ma. Itu aja perbedaannya. Nah, sampai di sini dulu. Masih ada, masih ada. Kita lanjut dulu ya. Dan tasrif dari fiil-fiil di atas artinya yang menjadi amil bukan hanya fiil madinya saja, melainkan juga turunan atau tasrif dari fiil madi seperti fiil mudhari' dan fiil amar. Nah, yang baru anak kasih tahu tadi, bisa juga pakai fiil mudhari' ataupun fiil amarnya. Contoh nih yang pakai fiil amar. Kun aliman, jadilah orang berilmu. Kun. Nah, kun aliman, tidak lagi alimun, aliman. Kun ini sudah mengandung mubtada ya di dalamnya. Kun anta ya maksudnya. Anta. Kun ini sudah mengandung anta di dalamnya. Kun anta aliman. Maka antanya sebagai mubtadanya, aliman sebagai khabar. Maka khabarnya menjadi mansub dengan fathah. Nah, antanya sudah terkandung di dalam kun itu lagi. Nah, kalau mau pakai anta menjadi badal ya nanti antanya ini.
Antanya ini jadi badal, jadi penguatnya gitu. Nggak apa-apa kalau mau dimasukin. Kalau enggak pun, karena dia udah terkandung anta di sini. Jadilah kamu orang berilmu gitu. Oke? Susunan kalimat kana dan yang semisalnya. Nah, sekarang susunannya. Susunannya itu terdiri dari fiil kana dan teman-temannya tadi, kemudian isim fiil, isim dari kana dan teman-temannya, kemudian khabar fiil, khabar kana dan teman-temannya. Itu susunannya. Contoh, kana Zaidun mujtahidan, kana fiil, Zaidun isim dari kana, isim dari fiil kana, mujtahidun khabar dari fiil kana, mujtahidun khabar kana. Zaid itu bersungguh-sungguh. Nah, contoh lainnya, laisa Zaidun mujtahidan, sama. Zaidun isim laisa, mujtahidun khabar laisa, khabarnya mansub. Kemudian asbahal bardu syadidan, sama. Nah, al-bardu isim asbaha, syadidan khabar asbaha. Nah, mansub khabarnya dengan fathah. Dan seterusnya ya. Nanti ada asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, madama, bariha, ma, fatiha, man fakka, mazala. Nah, ini sekarang kaidahnya. Oke, kaidah kana dan yang semisalnya dan saudara-saudaranya. Yang pertama, mubtada berubah namanya menjadi isim fi'il atau isim kana dan teman-temannya. Nah, tidak lagi namanya mubtada, tapi sekarang namanya isim dari amilnya. Misalnya amilnya kana berarti dari isim kana. Misalnya amilnya al-dhaha berarti dari isim al-dhaha. Kalau bata berarti jadi isim bata, dan seterusnya. Nah, dan i'rabnya tetap marfu'. Nah, kalau dia isim mufrad tetap dhammah harokatnya. Nah, yang kedua, khabar berubah namanya menjadi khabar fi'il. Khabar fi'il tidak lagi khabar saja, tapi khabar fi'ilnya apa? Misalnya kana. Berarti khabar kana atau bata. Khabar bata apa atau asbaha, berarti menjadi khabar asbaha, dan seterusnya. Nah, dan i'rabnya berubah menjadi mansub. Nah, perubahannya di sini i'rabnya tidak lagi marfu' seperti hukum asal mubtada khabar, tapi khabarnya menjadi mansub. Kalau dia isim mufrad ditandai dengan fathah, tidak lagi pakai dhammah harakat akhirnya. Nah, anak kira cukup sampai di sini ya. Untuk mengembangkan pengetahuan, silakan cari pertanyaan apabila masih ada yang ragu. Nanti kita bahas di kelas, kita jawab di kelas. Nah, insya Allah nanti anak carikan juga latihan-latihan biar antuna lebih paham. Nah, inna dan semisalnya dan juga zanna dan semisalnya kita bahas pertemuan yang akan datang. Cukup sekian. Apabila ada salah kata dan perbuatan, ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.